wabarakatuh. Saya Fadian dari kelas E5D. Saya yang mau mempresentasikan tentang pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini guna untuk memenuhi tugas UAS dari dosen pengampu Ratnasari Dwi Ade Chandra, SPD, MPD. Semoga bermanfaat. Baik, terlebih dahulu kita akan mengetahui tentang kualitas pendidikan di Indonesia. Tentunya sudah kita ketahui ya, negara kita Indonesia masih tertinggal dari dua negara tetangga ASEAN, yaitu Singapura dan Malaysia, di mana Malaysia berada pada peringkat 62 dan Singapura berada pada peringkat 11. Sedangkan Indonesia di dunia internasional, kualitas pendidikan negara kita berada pada peringkat ke-64 dari 120 negara di seluruh dunia berdasarkan laporan tahunan UNESCO Education for All Global Monitoring pada tahun 2012. Sedangkan berdasarkan Indeks Perkembangan Pendidikan untuk Semua Education for All Development Index EDI, Indonesia berada pada peringkat ke-57 dari 115 negara pada tahun 2015. Dalam laporan terbaru, Program Pembangunan PBB tahun 2015, Indonesia menempati posisi 110 dari 187 negara dalam Indeks Pembangunan Manusia dengan angka 0,684. Dari sini dapat kita ketahui ya bahwa kualitas pendidikan di Indonesia masih banyak sekali yang harus diperbaiki, masih banyak sekali yang harus dibenahi agar tercapai kualitas pendidikan yang jauh lebih baik. Baik itu dari sumber daya manusianya ataupun dari tata pengelolaan pendidikan tersebut. Sedangkan pendidikan dalam SDGs 2030, yakni pendidikan yang berkualitas, menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua. Pada tahun 2030 nanti menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan pendidikan prasekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar. Jadi, pada tahun 2030 nanti, setiap anak, baik itu laki-laki maupun perempuan, akan dijamin untuk mendapatkan akses perkembangan, mendapatkan akses pengasuhan anak usia dini, sehingga mereka akan lebih siap dalam menempuh pendidikan yang selanjutnya, yaitu pendidikan dasar. The Golden Years. Mungkin kata-kata ini sudah tidak asing lagi bagi kita ya, yakni tentang masa-masa emas pertumbuhan otak pada setiap orang. Di mana 9 bulan lahir berat otak bayi, yakni 25% dari otak dewasa, lahir 2 tahun berat otak anak, yakni 70% dari berat otak orang dewasa. Sedangkan berat otak anak 5 tahun, yakni 90% dari otak dewasa. Jadi dapat kita simpulkan bahwa pada masa anak usia dini bisa kita sebut dengan masa-masa emas atau masa golden years. Kenapa? Karena pada usia 0 hingga 4 tahun ini pertumbuhan sel otak pada seseorang akan mencapai 50%, sedangkan pada usia 0 hingga 8 tahun akan mencapai 80%, yakni dari 50% bertambah ke 30%. Dan pada usia 18 tahun nanti akan menjadi 100%. Jadi untuk pertumbuhan terpesatnya ya, terbanyaknya itu 50% pada usia 0 hingga 4 tahun. Sedangkan untuk kondisi PAUD di Indonesia pada saat ini yaitu masih 41% satuan pendidikan yang telah terakreditasi. Dan itu pun hanya 8,6% lembaga yang mendapatkan nilai akreditasi A. Sedangkan dari segi pendidik, sumber daya manusianya masih 48,3% pendidik yang belum memiliki S1 literasi. Sedangkan PAUD yang berkualitas itu yakni terpenuhinya standar nasional PAUD yang mengutamakan kualitas proses pembelajaran.
Jadi dapat kita ketahui ya bahwa kondisi PAUD di Indonesia pada saat ini masih belum mencapai 50% untuk satuan yang terakreditasi dan juga masih belum mencapai 10% untuk lembaga satuan yang memiliki akreditasi A. Sedangkan dari segi kualitas pendidik pun juga masih belum mencapai 50% untuk pendidik yang sudah memiliki S1 literasi. Semoga untuk kedepannya masih ada program-program dari pemerintah yang bisa meningkatkan kualitas pendidik maupun lembaga satuan PAUD. Standar pengelolaan. Kriteria tentang perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan atau program PAUD. Pasal 33 Permendikbud 137 pada tahun 2014 menyebutkan standar pengelolaan PAUD merupakan pelaksanaan yang mengacu pada standar isi, standar proses, standar pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, dan juga standar pembiayaan. Standar pengelolaan PAUD yang pertama ada perencanaan program, di mana program PAUD merupakan integrasi dari layanan pendidikan, pengasuhan, perlindungan, serta kesehatan, di mana yang mencakup di dalamnya ada kurikulum, perencanaan pembelajaran, perencanaan SDM, perencanaan sarpras, perencanaan pembiayaan, serta berbagai SOP. Yang kedua ada pengorganisasian yang berada pada struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi, serta tertib dan kode etik. Dan yang ketiga, pelaksanaan rencana kerja dan pengawasan. Sumber belajar anak usia dini yang pertama yaitu keluarga atau orang tua. Tentunya di sini peran orang tua sangat penting ya dalam proses perkembangan pada anak, dan hendaklah kita di rumah memberikan contoh-contoh dan tauladan yang baik pada anak-anak. Dan yang kedua yaitu guru. Guru juga tidak kalah pentingnya dari orang tua, yakni ketika di lingkungan sekolah hendaknya guru membantu menstimulasi bakat-bakat pada anak sehingga dapat membantu pertumbuhan karakter pada anak dengan baik. Yang ketiga yaitu lingkungan anak. Di sini peran lingkungan yang baik juga sangat berpengaruh. Dan yang keempat, lingkungan masyarakat. Waktu kegiatan sesuai usia dan frekuensi pertemuan pada anak usia 0 hingga 2 tahun, yakni satu kali pertemuan minimal 120 menit, frekuensi pertemuan minimal 1 kali per minggu, dan tentunya dengan melibatkan orang tua. Sedangkan pada usia 2 hingga 4 tahun, yakni satu kali pertemuan minimal 180 menit, dan frekuensi pertemuan yakni 2 kali per minggu. Sedangkan pada anak usia 4 hingga 6 tahun, yakni satu kali pertemuan minimal 180 menit, sedangkan frekuensi pertemuan minimal 5 kali per minggu. Jadi untuk poin B dan C, yakni untuk anak usia 2 hingga 4 tahun dan juga 4 hingga 6 tahun, sepertinya sudah kita laksanakan, sudah kita praktekkan di lembaga kita masing-masing ya, sesuai dengan kelompok usia. Yakni untuk 2 hingga 4 tahun mungkin masuknya dalam 1 minggu itu 2 kali pertemuan, 2 hari ya. Untuk yang kelompok usia 4 hingga 6 tahun mungkin pertemuannya bisa 5 kali pertemuan dalam seminggu. Untuk rasio guru dan anak didik agar supaya pembelajaran dapat maksimal, untuk usia lahir hingga 2 tahun rasio guru dan anak yaitu 1:4. Sedangkan untuk usia 2 hingga 4 tahun rasio guru dan anak yaitu 1:8. Sedangkan untuk anak usia 4 hingga 6 tahun rasio guru dan anak yaitu 1:15. Jadi 1 guru 15 anak ya. Ini sudah kita lakukan, sudah kita praktekkan, sudah kita laksanakan di satuan pendidikan kita masing-masing pada usia 4 hingga 6 tahun ini, yakni pada pendidikan anak usia dini.
Baik, terima kasih. Demikian presentasi dari saya. Semoga dapat bermanfaat dan saya mohon maaf apabila ada salah kata. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.